Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Umi Sari Sregar. Saya dari Prodi PGMI semester 5A. Di sini saya akan membahas satu buah materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nur Hayati, pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep bahasa pada anak usia dini. Yang kedua, tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Ketiga, bagaimana anak belajar. Keempat, permasalahan yang muncul dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Dan yang kelima, cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Lalu, apa sih bahasa itu? Nah, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya dengan kata ataupun dengan gerakan. Lalu, perkembangan bahasa anak juga dipengaruhi besar oleh aspek perkembangan, yaitu aspek fisik dan motorik bicara pada anak usia dini. Nah, pada tahap perkembangan bahasa anak, ada fase yang harus kita ketahui. Fase pertama yaitu fase quick, fase yang dimana anak membunyikan sebuah vokal dan konsumen dalam satu suku kata. Kemudian fase yang kedua yaitu fase babbling atau fase gumam, dimana anak mulai membunyikan satu suku kata secara berulang, seperti mama dan papa. Lalu fase ketiga yaitu fase isyarat. Pada fase ini, anak menunjukkan bahasa dalam bahasa gerak tubuh. Contohnya, anak menunjukkan sebuah bola yang ia inginkan untuk menggantikan kata ini. Fase yang terakhir yaitu fase pengembangan kosakata. Pada fase ini, anak dituntut memiliki 50 kata baru dalam setiap bulannya. Kemampuan ini dapat dimiliki anak pada lingkungannya dengan percakapannya ataupun dengan storytelling. Lalu, dalam perkembangan bahasa anak juga ada berbagai persoalan yang harus kita ketahui. Apa aja sih persoalannya? Nah, yang pertama yaitu perkembangan artikulasi atau pengucapan kata pada anak. Yang kedua, hambatan persepsi, baik persepsi visual maupun persepsi verbal. Lalu, bagaimana sih cara kita sebagai calon pendidik untuk mengatasi persoalan tersebut? Nah, kita sebagai calon pendidik dalam mengatasi persoalan tersebut harus memakai beberapa cara. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan latihan artikulasi atau pengucapan huruf secara tepat melalui latihan motorik bicara seperti membunyikan huruf A, I, U, E, dan O. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan stimulasi latihan fisik motorik untuk menekankan atensi dan fokus perhatian anak melalui latihan keseimbangan, permainan, latihan konsentrasi, dan lain sebagainya. Demikian hasil dari penjelasan materi yang saya bawakan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.